Kearifan lokal, sebuah tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satunya silat cingkrik Rawablong yang masih eksis sampai sekarang. Silat cingkrik ini pengertian daripada kata yang dikatakan kalau orang Betawi bilang cecangkrak cecingkrik. Pengertian daripada cecangkrak cecingkrik ini adalah gerakan yang lincah. Gitu. Gerakan yang lincah yang berawal dari dulu zaman guru besar kita. Awal pertama adalah dari yang tertulis di dalam sejarah itu ada seorang tokoh yang disebut namanya Ki Maing. Dia mendapat jurus cingkrik ini adalah terinspirasi dari gerakan seekor kera. Nah, seekor kera ini dulu milik ya piaraan Nyai Saareh ya di Rawablong. Nah, setiap hari Ki Maing ini pulang pergi, terus jalan dari mana, selalu mampir ke rumah Nyai Saareh. Nah, pengertian kalau di Sunda Nyai, kalau Betawi bilang Nyi, Nyi itu nenek. Ya. Nah, itu selalu digodain tuh keraknya sama Ki Maing. Selalu digodain lompat sana, lompat sini, ya kan? Dipukul pakai kayu, ditangkap, ya kan? Disambit pakai batu, ditangkap. Dialihkan ke sebelah kanan, pukulannya dia lompat kanan, lompat kiri, itu disebut cecangkrak cecingkrik. Sehingga timbul terinspirasi yang dari bahasa itu menjadi sebutan cingkrik. Dulu bernama perguruan ini adalah Tumbal Pitung Jatayu. Karena ini masih berbau warisan dari almarhum Kong Buyut Si Pitung dan Kong Buyut Bang Ji gitu. Nah, yang tercatat di dalam sejarah mulai dari Ki Maing gitu. Tahunnya kalau Ki Maing itu sekitar tahun 18-an gitu. Jadi bahasa ciri khas cingkrik adalah khasnya adalah pasang pukul seperti ini, khasnya cingkrik. Ya, pasang pukul. Khasnya adalah melempar. Ya, melempar gitu. Itulah yang dikatakan ciri khasnya cingkrik adalah maka dikenal dengan sebutan sabetannya, kaki disebut sabet cingkrik gitu. Itu yang disebut ciri khasnya cingkrik. Jurus satu adalah diambil dari gerakan yang dikatakan seperti daun yang tertiup angin. Jurus satu. Khasnya cingkrik adalah selalu setiap jurus harus memakai harkat. Pengertian harkat adalah gerakan setelah pasang pukul jurus 1 sampai 12 itu selalu menggunakan harkat khasnya. Jadi harkat adalah seperti ini, seperti ini. Nah, ini gerakannya nih, lembut. Misalkan beset jurus 1 kemari gitu. Kalau misalkan jurus dari 1 naik ke 2 tetap dari jalan harkat, beset terus gebrag. Tetap, jadi semuanya pakai harkat. Gitu maksudnya.
gebrag istilahnya filosofinya adalah jurus gebragan ini adalah seperti pohon yang rubuh menimpa beban seseorang atau menimpa beban sesuatu. Jadi pada saat di sini beset, nah ini gebragnya ini. Jadi ada suatu benturan gitu. Jadi filosofinya adalah kalau ini bahasa di beset gebrag ini adalah sesuatu yang jatuh dengan tiba-tiba menimpa sesuatu gitu. Sabet singkrik ini identik dengan sapuan, dengan sabetan kaki, ya, dengan kosrekan kaki gitu, yang terinspirasi daripada inspirasi dari hewan, ya, mendapat inspirasi dari hewan. Contoh misalkan sepakan kuda, sepakan sapi, sepakan kerbau, yang istilahnya mau disembelih dia akan melawan dengan sepakan kakinya, gitu. Itu yang disebut sabetan, ya, sabetan kaki. Jadi sapuan. Hingga menjadi sebuah sabetan, menjadi jurus yang disebut menyapu kaki lawan. Itu berasal daripada teknik pada saat kuda atau apa menyepak begitu, menendang. Tapi bukan menendang ke bawah dulu baru ke atas. Kalau menendang kan langsung ke atas, dia ada sepakan dulu dari bawah ke atas gitu. Satu, disebut buka satu, ya, pembukaan dari satu. Kenapa disebut pembukaan dari satu? Karena jurus 4 ini awal jurus 1 adalah harkat, ya, beset. Nah, sedangkan jurus 4 ini terbalik, harkat, ya kan? Di sini setelah jalan harkat, beset, di sini ada bacok. Setelah bacok ada rambet. Jadi dari atas. Kalau tadi beset dari bawah, rambet dari atas. Ya. Jadi filosofinya bacok adalah seperti orang yang menebang pohon. Nah, itu intinya. Makanya nanti bahasa Betawi dimanapun rata-rata istilahnya, maaf, tradisinya mengatakan seperti bacok tuh mengatakan sebutan, gua bacok loh, gitu kan? Itu seperti itu. Jadi memang dasarnya itu tebangan pohon, gitu. Menebas pohon, gitu. Setelah bacok, rambet. Sebetulnya rambet ini adalah setelah hasil bacokan pohon itu didorong untuk menambah cepat rubuh, gitu loh. Itu maksudnya daripada jurus 4 yang disebut buka satu. Jurus kelima, nama jurus 5 itu adalah jurus saup. Saup itu menyaup, ya, mengambil yang di bawah. Seperti kita mengambil benda dari atas ke bawah, itu menyaup. Gitu. Identiknya adalah jurus saup ini jurus beda tersendiri dari jurus-jurus 1 sampai 12. Jurus saup ini adalah khusus untuk permainan di bawah dengkul, mainan dasar, mainan di bawah. Yang intinya adalah mematahkan gerakan lawan melalui dari paha sampai dengkul sampai ke telapak kaki. Dia selalu mainnya di bawah, gitu. Langkah 3 ini terinspirasi daripada alunan gelombang laut, alunan gelombang air. Karena jurus langkah 3 ini tidak ada istilah mundur. Di situ adalah jalannya adalah identik dengan selalu mendeser atau mendorong, atau istilahnya mendesar, mendorong, maju terus, gitu, seperti gulungan ombak yang tidak pernah mundur. Karena di sini dasarnya adalah harkat, beset kiri, beset kanan, ya kan, harkat lagi, beset kanan, beset kiri, harkat lagi. Di sini baru disebut gelombangnya, maju terus, mendesar dengan ini atau dengan ini, gitu. Jadi seperti ombak, gitu.
4. Jadi jurus langkah 4 ini adalah identik dengan mematahkan perlawanan musuh dengan satu titik yang disebut colokan ke arah kedua belah mata. Karena di sini identiknya selalu dengan colokan dan selalu dengan kosrekan kaki yang di bawah. Jadi pada saat pasang pukul, harkat, bacok, colok, selalu di sini. Rambet, tutup, berbalik ke belakang, bacok, colok, rambet, tutup. Jadi intinya adalah mencolok yang dikatakan ke arah kedua bola mata. Gitu. Jalan ibas potong atau mulai disebut ada jalan bendrong. Ya. Ini identik dengan suatu pukulan miring, identik dengan suatu jalan pukulan miring, pukulan serong, sodokan pukulan juga serong. Ya. Jadi jurus ke-8 ini identik dengan sodokan ke arah pinggang, samping, yang intinya adalah mematahkan lawan dengan ambil dari pernapasan samping, dipukul dari samping di sini. Karena disebut di sini bendrong. Pukulannya beda, bukannya ke atas dari bawah ke atas, bukan tiban dari atas ke bawah, bukan tiban dari samping, tetapi di sini bendrongnya. Baru dilanjut dengan pukulan samping. Jadi intinya balikan daripada kemari adalah bendrong, ya kan? Nah, balikan daripada bendrong adalah kemari. Jadi kan dari sini gini, nah ini balikannya. Jadi itu pukulan samping, nyamping ya. Itu. Rasa di samping, terbayang-bayang ya nona di bulu mata, tidur miring, rasa di samping, bongkar macan. Ini mungkin leluhur dulu mengambil terinspirasi ada bagian daripada gerakan harimau, ya, gerakan macan. Kenapa disebut gerakan macan? Karena longoknya juga begitu pasang pukul, harkat, lenggang, ini sampai dia miringnya tuh sampai habis ke belakang. Baru masuknya juga sampai habis ke depan. Jadi ada gonjetnya yang selalu gonjet ke depan, gonjet ke belakang. Nah ini yang kalau kita dalam latihan ini yang sempat kita termakan yang seperti kena cepat lelah itu bagian lutut, karena gonjet ke depan, bongkar, gonjet ke belakang. Gitu. Ini seperti harimau yang sedang menerkam. Gitu. Setelah menerkam nanti langsanya itu akan dibawa. Gitu. 10.000 dilarang jangan. Jurus ke-10 ini juga terinspirasi dari seekor hewan. Yang tadi jurus 9 seekor macan, kalau yang 10 ini dengan terinspirasi dari seekor singa. Makanya jurus 10 ini disebut jurus singa. 9 adalah bongkar macan, 10 adalah singa. Kenapa identik singa? Dulu yang mempopulerkan jurus ini sampai dimasuk ke dalam pembuatan suatu syuting film juga, ini ada khas yang dikatakan jurus 10 ini adalah waktu di dalam film Si Pitung. Ini menjadi khas permainannya Bang Gii. Bang Gii ini selalu menggunakan jurus ini sebagai jurus andalannya, jurus macan. Yang dia bilang begini maksudnya adalah, "Hai, gua ambil lak-lakan lo." Selalu di sini. Gitu. Tangkis masuk ambil lak-lakan, tangkis lagi masuk ambil lak-lakan. Seperti jalan yang dikatakan cengkraman kuku harimau. Gitu. Jadi identik adalah selalu yang diambil leher di sini. Gitu.
hari. Tidaklah sama saya seorang. Rokok keretek, rokok jisamsu. Jurus Lok B ini Yang kecil molek, yang adalah molek, yang nomor identik dengan ayunan tangan yang tujuannya adalah selalu melempar tubuh lawan, baik dari tubuh yang dari dada sampai ke pinggang, baik yang dari pinggang sampai ke mata kaki bagian bawah. Karena Lok B ini adalah intinya kalau disebut permainan intinya adalah ayunan. Karena setelah dari pasang pukul, harkat, dia seperti ini. Nah, ini Lok B. Posisinya ini. Selalu setelah di sini, lari ke depan, di sini. Kiri di atas, lari ke belakang, kanan di atas. Fungsinya adalah nanti untuk menekuk, memutar posisi badan orang. Jadi diputar gitu. Sambil diputar, bisa juga sambil diputar langsung dilempar. Jadi intinya Lok B ini adalah mengayun sambil menekuk, sambil memutar, sambil melempar. Jadi adalah tekukan, ya. Itu disebut jurus Lok B. Nyusul kemana? Saya nyusul ya sayang, kita sekali. Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya dibawa Purwaru. Mana di mana jantung hati saya? Jantung hati saya. Jurus terakhir, jurus pamungkas adalah disebut jurusnya jurus longok. Longok itu adalah bahasanya melihat atau mengintip. Jadi pengertian dalam bahasa Betawi itu longok adalah melihat. Kenapa melihat? Karena pada saat di jurus ini ada aplikasi jurus yang seperti ini. Jadi seperti melongok melihat. Gitu. Balik ke sana pun seperti melihat. Balik kemari pun seperti melihat sesuatu. Gitu. Jadi mengintip. Di samping mengintip ini jadi adalah serangan untuk menusuk ke arah dada dan muka lawan. Di sini udah main kecil ya, main dekat dengan longokan. Nah longokan ini sebutnya itu tadi khasnya monyet, khasnya kera itu tadi gitu. Ketipong-tipong balon, Caca Marica, hei hei, Caca Marica, hei hei, Caca Marica. Latihan bombang campuran adalah jurus 1 sampai 12 dijadikan sekemasan menjadi satu paket jurus yang berkesinambungan. Tetapi ada disebut di dalam kesinambungan itu diacak. Jadi 1, 2 sampai 2, 3, 4 sampai 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 itu diacak-acak. Tetapi di dalam pengacakannya ini setiap per jurus diambil cuma sedikit-sedikit. Nggak full, misalkan jurus 4 berapa kali 4 gerakan, misalkan 4 kali muter, di situ diambil cuma 1 kali gerakan. Jurus 5 misalkan ada berapa kali putaran gerakan, diambil cuma 1 kali gerakan. Sehingga dijadikan 1 sampai 12 itu diambil yang potensi-potensi aja gitu. Yang kelihatan jelas-jelas aja gitu. Itu disebut rangkuman atau bombang. Nah, pesan moral ini sendiri kembali mau belajar silat cingkrik, mau belajar silat cimande, mau belajar mainan apapun, bahasa yang disebut moral tergantung manusianya yang membawanya ke arahnya kemana. Tapi tujuan silat ini kembali adalah untuk yang dikatakan moral. Moral ini adalah untuk di dalam moral ini mengangkat juga harga diri, ya kan? Apabila dia mempunyai harga diri, mempunyai ilmu, biasanya orang-orang berilmu ini
moralnya beda dengan orang-orang yang tidak berilmu. Karena di dalam silat cingkrik ini sendiri kan diajarkan yang dikatakan apa? Identik. Setelah kita mulai belajar cingkrik ini ditanamkan 3 akidah, yang itu moto daripada susunan budaya Betawi adalah sembayang, mengaji, baru malamnya main pukulan. Nah, jadi moral di sini kembali adalah udah sembayang atau sholat ya, mengaji, main pukulan. Ini suatu 3 ini moral istilahnya yang baik sekali untuk yang belajar di dalam silat cingkrik. Zaman sekarang moralnya bagaimana itu kembali sebetulnya didikan daripada orang tua. Bagaimana orang tuanya bisa membimbing anaknya ini kepada contoh moral yang baik. Tapi tujuan daripada silat cingkrik ini di samping untuk moral adalah untuk melestarikan ya seni dan budaya cingkrik ini jangan sampai hilang. Karena akan tergerus oleh zaman kalau sampai ini. Sekarang gini, negara akan kebakaran jenggot apabila seni budayanya hilang.